Namanya Bayu, usianya 22 tahun. Mahasiswa semester akhir di sebuah kota kecil di Jawa. Sehari-hari dia tinggal di kamar kos ukuran 3x3 meter, bersama impian dan harapan yang kadang terasa terlalu berat untuk dipanggul. Bayu tidak berasal dari keluarga berada. Ayahnya hanya tukang ojek dan ibunya menjual gorengan di depan rumah. Tapi sejak kecil, mereka selalu bilang, "Kamu harus sekolah tinggi, Yu, supaya bisa ubah nasib keluarga ini." Bayu tumbuh dengan mimpi sederhana. Bisa lulus kuliah, dapat kerja layak, dan bantu keluarganya keluar dari lilitan hutang. Di tahun terakhir kuliah, Bayu memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Jualan kopi dari kamar kos dibantu temannya Rian, sahabat Bayu sejak SMA. Awalnya semua berjalan lancar. Pelanggan mulai datang, pesanan masuk setiap hari. Bayu dan Rian berbagi tugas, berbagi tawa dan saling menyemangati. Tapi semua mulai berubah ketika Bayu pulang kampung selama seminggu. Ibu Bayu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bayu meninggalkan usahanya sementara. Percaya Rian akan menjaga semuanya. Seminggu kemudian Bayu kembali ke kos. Tapi yang dia temukan, kamar kos kosong tanpa ada apapun. Semua stok kopi habis. Uang kas tak tersisa. Dan Rian menghilang. Tak bisa dihubungi. Nomor WhatsApp-nya pun tidak aktif. Media sosial hilang, dan Bayu bahkan sampai mencari Rian ke kontrakannya, tapi sayang, kontrakannya Rian pun sudah kosong. Dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Hari itu Bayu menangis. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena kepercayaannya dirusak. Usaha kecilnya ambruk, semangatnya pun ikut ambruk. Ia lalu berhenti jualan. Kuliah pun mulai berantakan. Ia menarik diri dari teman-temannya dan lebih banyak diam. Bayu pun mulai kehilangan arah. Tapi suatu pagi, Bayu menemukan buku catatan yang dulu. Di halaman depan ada tulisan, "Kalau menyerah hari ini, untuk apa kamu berjuang selama ini?" Kalimat itu seperti tamparan. Bayu sadar dia tidak bisa terus diam. Ia sudah kehilangan banyak hal, tapi bukan segalanya. Bayu memulai dari nol lagi, sendirian. Dia berjualan kopi lagi, tapi kali ini dengan cara berbeda. Dia belajar desain label, belajar promosi di sosial media, dan mengantar pesanan sambil kuliah. Awalnya cuma 1 orderan, lalu 2, lalu 3, 10, bahkan sampai belasan pesanan setiap hari. Bayu tak lagi marah pada Rian. Dia memilih untuk tumbuh dari luka itu. Karena dia tahu, setiap orang bisa jatuh. Tapi tidak semua orang memilih untuk bangkit. 2 tahun berlalu, Bayu sudah lulus kuliah. Kini dia tidak hanya menjual kopi. Ia membuka kelas online untuk mahasiswa yang ingin mulai berbisnis dari kos. Ia tak pernah lupa rasa sakit saat dikhianati. Tapi justru dari rasa itu, dia menemukan kekuatan. Hari ini Bayu tidak ingin balas dendam. Ia ingin jadi bukti bahwa luka bisa jadi bahan bakar. Bahwa kamu bisa bangkit. Bahkan ketika yang kamu percaya justru menusuk dari belakang. Dalam hidup, kamu mungkin akan dikhianati, dipatahkan, dan dijatuhkan. Tapi itu bukan akhir. Karena kehidupan bukan tentang siapa yang menyakitimu, tapi tentang siapa dirimu setelah itu. Kamu boleh jatuh, tapi jangan biarkan itu menjadi alasan untuk berhenti.